Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang leak bocoran klip scene per scene dari series Agatha Harkness Darkhold Diaries atau Coven of Chaos atau House of Harkness. Jadi beda-beda terus ya ini ya judulnya series Agatha ini ya teman-teman. Jadi kemarin beredar ya sebuah video yang menampilkan behind the scene dari pembuatan film seriesnya Agatha Harkness The Darkhold Diaries ya teman-teman. Jadi ini tuh merupakan konten atau klip yang ada kalau kita beli 4K steelbook dari WandaVision ya. Jadi kayak ada CD eksklusif series WandaVision. Kalau mau beli versi 4K atau Blu-ray-nya, nah dapat kayak eksklusif bonus konten. Itulah behind the scene pembuatan series Agatha Harkness. Jadi beredar dari orang-orang yang sudah beli DVD tersebut ya teman-teman. Pastinya orang luar negeri ya, karena di Indonesia belum ada DVD-nya. Dan banyak banget guys ya informasi, Easter egg yang pastinya mendukung dengan rumor-rumor leak bocoran cerita yang sudah beredar tentang series Agatha Harkness ini nanti menceritakan tentang apa sih? Nah, jadi di sini aku akan bahas tuntas ya guys. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir, karena video ini akan berisi semua informasi dan semua hal yang perlu kalian ketahui, everything you should know about series Agatha Harkness. Dari mulai villainnya siapa, konfliknya siapa, dan nanti akan jadi seperti apa series ini. Jangan lupa ya untuk join grup spoiler Telegram Jokastoy, linknya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow official account TikTok Jokastoy dan Instagramnya juga ya teman-teman. Oke, gak usah macet, kita langsung aja nih bedah scene per scene dari bocoran leak klip dari series Agatha Harkness. Here we go. Oke, series Agatha Harkness ini langsung dipercayai ke Jack Schaffer. Jack Schaffer ini yang terlibat dalam penulisan writer di WandaVision ya teman-teman. Tapi Jack Schaffer di series Agatha ini dipercayai langsung menjadi penulis leadernya dan ngelit di direktornya. Jadi langsung turun tangan nih si Jack ini ya teman-teman. Memang keren banget sih pekerjaan si Jack Schaffer di WandaVision kemarin. Dan ketika lihat behind the scene dari Agatha Harkness series ini, wah keren banget ini cewek. Agatha Harkness ini dijadwalkan rilis Halloween Oktober 2024. Jadi masih di akhir tahun 2024 ya teman-teman. Jadi masih lama sebenarnya guys. Masih ada 11 bulan lagi ya. Jadi sekarang itu masih tahap editing, post production, dan mungkin aja mereka masih lagi syuting ya, atau menyelesaikan beberapa syuting atau scene adegan-adegan itu. Dan mungkin kalau ada reshot masih ada waktu karena masih ada 1 tahun lagi. Dan mungkin kita akan ngeliat teasernya mungkin di Disney Expo 23 ini teaser ya, mungkin kayak scene 1 atau 2 scene gitu ya dari Agatha series ini. Dan full trailernya mungkin pertengahan 2024. Series Agatha Harkness ini adalah spin-off dari series WandaVision, menceritakan Agatha Harkness yang akhirnya terbebas dari kutukan mantranya Scarlet Witch pasca Scarlet Witch itu hilang atau dikatakan mati ya teman-teman di film Doctor Strange Multiverse of Madness. Yang sebenarnya Wanda ini tidak mati, hanya saja melemah dan menghilang karena kekuatan Wanda yang terus terkuras. Bocoran penampilan Agatha Harkness nanti di series itu seperti ini ya. Jadi dia seperti memakai jas berwarna hitam lengkap dengan hem berwarna putih serta kalung atau necklace-nya yang ikonik itu bergambarkan 3 wanita Destiny Woman. Wah keren banget ya teman-teman melihat Agatha Harkness ini. Di deleted scene terbaru dari WandaVision kita melihat ya setelah Agatha Harkness itu dikutuk Scarlet Witch, dia di sini seperti menggoda polisi Westview ya teman-teman, sembari meminum soft drink gitu guys. Oke, ada beberapa scene yang terlihat ya dari behind the scene Agatha Harkness Darkhold Diaries. Yang paling pertama di sini yang menghebohkan ialah leak gambar set ketika Agatha Harkness bersama dengan Billy Kaplan atau Wiccan, anaknya si Scarlet Witch yang sudah reinkarnasi itu, bersama dengan para penyihir yang membantu atau temannya Agatha itu masuk ya ke dimensi Magica atau dimensi yang Scarlet Witch, The Witch's Road. Jadi nantinya dimensi The Witch's Road ini akan sangat berpengaruh ya di seriesnya Agatha Harkness Darkhold Diaries. Perlu kalian ketahui ya bahwa Wanda Maximoff atau Scarlet Witch yang kita lihat seperti mati di Doctor Strange Multiverse of Madness itu sebenarnya tidak mati ya teman-teman. Dia hanya melemah saja, sihirnya terkuras dan ia terteleportasi ke dimensinya dan terselamatkan, yaitu dimensi The Witch's Road ini. Dan sama seperti di komiknya, dimensi The Witch's Road ini adalah dimensi para penyihir yang dikhususkan untuk Scarlet Witch. Tapi penyihir-penyihir lain, witch atau wizard, itu boleh ya dan bisa memasuki dimensi ini. Selain itu tidak boleh. Sampai sekarang kita masih belum tahu apakah Scarlet Witch atau Wanda Maximoff itu akan nampil di series Agatha Harkness. Tetapi kalau dimensinya The Witch's Road itu sudah pasti akan berperan penting ya. The Witch's Road ini juga sempat ya muncul di Easter egg-nya She-Hulk ketika She-Hulk bertemu dengan Kevin. Jadi cover sampul depan awal
awal The Witch's Road versi komik itu muncul di sini, menandakan bahwa dimensi The Witch's Road tempatnya Scarlet Witch ini ada dan Scarlet Witch itu masih hidup ya guys. Perlu kalian ketahui bahwa sinopsis dari series Agatha Darkhold Diaries ini menceritakan Agatha Harkness versus Seven Salem Witch. Jadi villainnya nanti di Agatha Harkness series ini adalah 7 penyihir Salem yang ingin membalaskan dendam mereka kepada si Agatha. Nah, jadi nanti ini villainnya ya, maksudnya konfliknya ini ya. Agatha kan juga kemarin jadi villainnya di WandaVision ya guys ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Agatha Harkness ini nggak bisa menghancurkan atau melawan Seven Salem Witch yang memburunya ini. Dia harus mengumpulkan coven-nya atau mengumpulkan perkumpulan para penyihirnya sendiri. Jadi Agatha ini nanti akan membentuk tim penyihirnya untuk versus dengan 7 Seven Salem Witch yang memburunya. Jadi ini Agatha Harkness dan teman-teman penyihirnya versus Seven Salem Witch. Jadi itu konfliknya. Untuk membuka portal ke dimensi Witch's Road itu diperlukan energi para penyihir yang besar ya. Makanya itu Agatha Harkness mengumpulkan coven perkumpulan sihirnya sendiri ya teman-teman, di mana dia bertemu dengan Wiccan atau Billy Kaplan, anaknya Wanda Maximoff yang sudah reinkarnasi ke tubuh orang lain diperankan oleh Joe Locke. Kemudian Agatha juga bertemu dengan penyihir Lilia Calderu yang diperankan oleh Patti Lupone. Agatha juga bertemu dengan penyihir Alice Gulliver yang diperankan oleh Ali Ann. Agatha juga bertemu dengan mantan pacarnya Rio Vidal atau seorang perempuan ya. Rio Vidal ini terkenal dengan sebutan Emerald Green Witch atau Green Witch Warlock, diperankan oleh Aubrey Plaza. Jadi Aubrey Plaza ini nggak memerankan Morgan Le Fay ya teman-teman, tapi dia memerankan karakter bernama Rio Vidal atau Emerald Green Witch. Agatha juga meminta bantuan dari penyihir Jennifer Kale yang diperankan oleh Sasir Zamata. Dan ada satu penyihir lagi yang minta tolong oleh si Agatha, tapi aku nggak tahu itu siapa karena nggak kelihatan ya mukanya guys. Nah, beberapa penyihir inilah nih yang menggabungkan kekuatannya itu untuk membuka portal menuju ke dimensi The Witch's Road dengan media tanah. Terlihat di sini Agatha Harkness menggunakan tanah. Akhirnya mereka semua berhasil ya masuk ke dimensi Witch's Road, dimana kalau menurut komik Witch's Road itu bisa mengabulkan keinginan, bisa make a wish. Jadi keinginan apapun bisa dikabulkan, tapi tentunya ada konsekuensi dan juga ada syaratnya ya teman-teman. Untuk saat ini baru itu aja sih ya informasinya terkait para penyihir dan teman-teman Agatha ini pergi ke Witch's Road. Ada juga di sana Wiccan yang ikut ya teman-teman. Nah, mungkin aja mereka ini berusaha untuk mencari di mana Scarlet Witch atau Wanda Maximoff, karena kan mereka butuh bantuan ya untuk mengalahkan Seven Salem Witch yang berusaha memburu dan membunuh Agatha. Mungkin dengan bantuannya Wanda Maximoff atau Scarlet Witch itu bisa ya membantu mereka. Atau di sini Agatha berusaha untuk menghidupkan, memberikan energi kekuatan kembali kepada Wanda yang sudah sekarat. Mungkin kayak gitu ya guys ya. Ini baru kayak awang-awang aja sih, karena seriesnya juga masih mau rilis tahun depan akhir, jadi kita masih sedikit informasinya. Dan kalau kalian perhatikan scene para penyihir ini masuk ke dimensi Witch's Road, mereka semua ini membuka sendal sepatunya ya. Jadi mereka pada nyeker gitu di dimensi ini ya. Jadi ini kayak merupakan upaya penghormatan ya, menghormati tempatnya Scarlet Witch, dimensinya Scarlet Witch. Jadi dihormati banget tuh. Terlihat di awal scene di kamar atau rumahnya Agatha Harkness yang baru itu terdapat tulisan past, present, and future, yang berarti masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Itu merupakan gambaran dari kalung liontinnya Agatha Harkness yang selalu ia pakai ya, menggambarkan 3 wanita atau the 3 Destiny Woman. Di berbagai mitologi, 3 Destiny Woman ini merupakan penggambaran dari 3 wanita pemintal kehidupan setiap makhluk hidup di dunia. 3 pemintal wanita ini merepresentasikan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi ini memang kalung yang paling favorit banget si Agatha pakai ya, 3 Destiny Woman. Kemudian di scene berikutnya kita melihat nih Agatha Harkness yang sudah bertransformasi bajunya ya. Jadi baju pilihannya bukan dari kutukan Wanda. Banyak yang penasaran gimana caranya Agatha ini bisa terlepas dari kutukannya Wanda Maximoff setelah Wanda itu kalah di Doctor Strange Multiverse of Madness. Jadi nggak tiba-tiba langsung terlepas ya teman-teman. Ada ceritanya nih. Jadi menurut bocoran episode pertama itu menampilkan bagaimana caranya si Agatha Harkness ini terbebas dari kutukan mantra Scarlet Witch yang membelenggunya. Jadi Agatha itu nantinya akan bertukar-tukar outfit gitu ya teman-teman. Jadi dia akan bertukar-tukar outfit di era-era sitcomnya WandaVision, menandakan ia sedang berada di ilusi gitu.
dalam upayanya terbebas dari kutukan sihir Wanda Maximoff. Jadi Agatha harus berusaha keras ya untuk terlepas dari sihirnya Scarlet Witch. Sampailah ia di sebuah ruangan yang ada mayatnya. Namun ketika nama tag di kaki mayat tersebut dibaca oleh Agatha, tertulis di sana tulisan Wanda Maximoff. Namun perlahan-lahan tulisan tersebut berubah menjadi Agatha Harkness. Di sini Agatha pun tersadar bahwa semua ini hanyalah ilusi atau merupakan bagian dari mantra kutukan pertahanan Scarlet Witch sebelum terbebas atau terlepas. Nah, jadi si Agatha ini harus mematahkan mantra itu. Setelah ia sadar bahwa mayat itu adalah namanya sendiri, Agatha Harkness, ia pun langsung dibantu oleh penyihir lain. Jadi Agatha ini terlepas dari sihir Wanda itu dibantu oleh penyihir lain yang merupakan mantan pacarnya, yaitu si Rio Vidal, karakter yang diperankan oleh Aubrey Plaza. Rio Vidal ini merupakan gambaran dari Emerald Green Warlock atau Witch yang ada di komik ya. Jadi dia merupakan Green Witch atau penyihir hijau. Karakter Rio Vidal yang diperankan Aubrey Plaza ini adalah temannya Agatha Harkness ya. Jadi dia ikut kubu penyihirnya si Agatha. Jadi Agatha Harkness ini juga bisa terbebas dari kutukan Wanda ini ialah dengan bekerja keras dengan dirinya sendiri mematahkan ilusi dari Scarlet Witch dan dibantu oleh penyihir hijau temannya yaitu si Rio Vidal itu. Terlihat di beberapa bocoran lokasi syuting dari Agatha Harkness series ini, terlihat ya Agatha akhirnya bertemu dengan Wiccan atau Billy Kaplan. Di sini Agatha kayak pakai topi berwarna hitam gitu ya, dan sedang makan santai di Westview Shopping Mall ya teman-teman. Jadi nanti akan berfokus ke wilayah Westview juga ya. Di sini juga akhirnya Agatha bertemu dengan penyihir lain si Alice Gulliver itu ya guys. Jadi di sini Agatha ini mau merekrut juga nih teman-teman penyihir atau coven-nya. Alice Gulliver ini diceritakan di sini sebagai pelayan di sebuah cafe di Westview Shopping Mall. Di sinilah ketemu sama Agatha dan Wiccan. Di Westview Mall ini juga menurut kabar dan bocoran mereka berdua sedang membicarakan seekor tikus ya yang selalu aneh dan sering terlihat dan mengikuti mereka. Nggak tahu deh ini maksudnya membicarakan tikus yang mana ya. Apakah tikus penjelmaan dari 7 Salem Witch atau penyihir Salem yang memang memburu Agatha, atau ini akhirnya terungkap ya rahasia dan asal usul tikus yang ada di Endgame yang membantu si Scott Lang keluar ya teman-teman. Semoga nanti jadi jelas ya guys scene-nya. Kemudian terlihat juga di lokasi syuting bahwa Asif Ali atau Norm dari WandaVision itu juga akan muncul di series Agatha Harkness ini ya guys. Wah keren banget ya bisa ngeliat Norm lagi di series Agatha. Seperti yang aku sebutkan di awal bahwa Jock Locke itu memerankan karakter Wiccan atau Billy Kaplan yang memang reinkarnasi ke tubuh orang lain. Makanya si Billy ini kayak cepet banget ya guys besarnya gitu dan masuk ke tubuh orang lain, tubuhnya si Billy Kaplan ini. Jadi jangan ditanya ya kenapa anaknya Wanda yang dari dimensi ilusi hexnya itu bisa jadi manusia dan jadi betulan ada di dunia nyata, itu karena reinkarnasi dari soul atau jiwanya ya. Ini ngikutin sesuai di komik sih. Jadi aku nggak tahu kenapa kok bisa, tapi ini kayak ngikutin di komik aja. Kemudian banyak yang ke-trigger ya orang-orang dari scene behind the scene ini adalah terlihat monitor concept art yang menampilkan seorang penyihir dengan full pakaian berwarna merah gitu ya teman-teman. Nah yang berwarna merah ini orang-orang berpikir ini adalah Wanda Maximoff atau Scarlet Witch. Tapi menurut aku ini mungkin Wiccan atau si Billy Kaplan dengan komik klasik kostumnya itu. Karena nggak mungkin banget Marvel Studios langsung memunculkan Elizabeth Olsen di series ini ya. Kayak nggak mungkin banget ya teman-teman. Elizabeth atau Scarlet Witch mungkin muncul di series ini paling cuman kakinya doang, sihir merahnya aja nggak jelas banget kelihatan bahwa itu Scarlet Witch. Jadi ini mungkin konsep artnya dari komik klasik kostumnya Billy Kaplan atau Wiccan. Kemudian pasti banyak dari teman-teman yang penasaran ya, sebenarnya siapa sih atau 7 penyihir Salem ini yang dendam dengan Agatha dan ingin membalaskan dendamnya. Jadi kalau di komik 7 Salem Witch atau 7 penyihir Salem itu adalah cucu-cucunya si Agatha Harkness ini ya teman-teman. Jadi ini adalah cucunya atau keturunan langsung dari Agatha Harkness itu. Tapi kalau di versi series mereka nggak ada hubungan darah ya. Jadi nggak sama dengan kayak di versi komiknya. 7 Salem Witch atau 7 penyihir Salem ini berisikan perempuan semua ya. Jadi anggota dari 7 Salem Witch atau anggota 7 penyihir Salem itu, yang pertama ada Vertigo sebagai ketua, diperankan oleh artis Okwui Okpokwasili, di mana Vertigo ini bisa berubah menjadi Gikada atau sejenis jangkrik besar. Anggota berikutnya ada Reptilia, diperankan oleh artis Marina Mazepa, bisa berubah menjadi ular hijau. Kemudian anggota berikutnya ada Gazelle, diperankan oleh artis Chow Naumova, di mana Gazelle bisa berubah menjadi coyote atau anjing liar yang super cepat larinya.
Kemudian ada penyihir Bruticus diperankan oleh Athena Perampel dan bisa berubah menjadi rubah atau fox ya guys. Nah, penyihir lainnya itu diperankan oleh ada artis bernama Brita Grant, bisa berubah menjadi tikus. Ada Bethany Curry, bisa berubah jadi gagak. Dan ada artis Alicia Vela Bailey, bisa berubah jadi burung hantu. Nah, itu 3 orang artis itu aku nggak tahu ya mereka memerankan penyihir Salem yang mana. Tapi aku suka nih sama si artis Brita Grant yang memerankan penyihir yang bisa berubah jadi tikus. Nah, mungkin inilah tikus yang dibicarakan oleh Wiccan dan Agatha di Westview Mall itu ya. Dan semoga aja ini jadi asal-usulnya tikus yang tiba-tiba muncul di Endgame nyelamatin Scott Lang ya guys. Jadi kira-kira kayak gitulah guys informasi awal dari seriesnya Agatha Harkness ini. Gimana nih? Menurut kalian udah tertarik atau sudah menarik belum ini seriesnya setelah aku ceritakan? Dimana menurut spoiler atau bocoran, episode pertama itu akan menceritakan tentang series yang lebih menampilkan sisi Jewish atau Yahudinya dari Billy Kaplan atau si Wiccan ya, sesuai di komik. Jadi langsung diperkenalkan nih si Billy Kaplan Wiccan ini ya. Jadi seperti ada tradisi budaya dan pengucapan bahasa Hebreu atau Ibrani, serta ritual-ritual Jewish seperti ritual bar mitzvah di Kol Emet Temple atau kuil Kol Emet dan lain-lain. Jadi kental budaya Yahudinya seperti si Wiccan itu sendiri di versi komiknya ya guys. Dan akan langsung fokus ke Agatha yang masih terjebak di Westview dengan mantra ilusi Wanda, berganti-ganti outfit era layaknya WandaVision sampai ia terkena ilusi melihat mayat dengan tag kaki bernamakan Wanda Maximoff. Tapi ternyata berubah tulisannya menjadi Agatha Harkness. Dan Agatha berusaha membangunkan mayatnya sendiri dan terbebaslah Agatha dari mantra Wanda, tentu dibantu oleh penyihir Emerald yaitu Rio Vidal by Aubrey Plaza. Jadi gitu ya teman-teman ya spoilernya. Oke guys, tulis pendapat kalian di kolom komentar kalau kalian suka dengan series ini, dan kalau ada pertanyaan kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.